Di surat Taha ayat 12 yang diperintahkan itu, yang disebutkan itu hanya satu saja terkait syariat. Fakhla na'laika, buka sandalmu, innaka bilwadil muqaddas tuwa, karena engkau berada di bukit, di lembah yang suci. Ini soal syariat nih ya. Jadi kalau kita datang ke tempat yang suci, maka buka sandal kita. Itu syariat, aturan ya, hukum. Sementara di surat Taha 14 ada 3 persoalan di sana yang disampaikan Allah. Pertama tauhid, akidah, la ilaha illa ana, tauhid. Yang kedua ibadah, fa'budni, ibadah, beribadahlah kepada aku. Yang ketiga zikir, wa aqimis salata li zikri. Jadi 3. Wajar tauhidnya lebih, karena yang disampaikan 3. Ada masalah akidah, ada masalah ibadah, ada masalah zikir. Sementara di surat Taha 12 yang diperintahkan hanya 1, masalah syariat saja, fakhla na'laika. Wajar di ayat yang ke-14 ditambah taukidnya innani, karena persoalan disampaikan itu lebih dari 1. Mengurai rahasia Al-Quran melalui makna dan mabna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Para pemirsa program Makna dan Mabna yang dimuliakan Allah, kembali kita lanjutkan bahasan kita tentang bangunan dan struktur kata dan kalimat di dalam Al-Quran, serta makna dan pesan di balik bangunan dan struktur kata dan kalimat di dalam ayat-ayatnya tersebut. Kali ini kita akan bahas surat Taha ayat 12 dan surat Taha ayat 14. Kita baca ayat yang ke-12 dari surat Taha. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Inni ana rabbuka fakhla na'laika innaka bilwadil muqaddasi tuwa. Allah berkata kepada Musa, sesungguhnya akulah Tuhanmu, maka bukalah sandalmu, sesungguhnya engkau berada di lembah suci Tuwa. Itu surat Taha ayat 12. Di ayat 14-nya kata Allah, innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li zikri. Sesungguhnya akulah Allah, tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku dan dirikanlah salat untuk mengingatku. Itu ayat yang ke-14. Apa yang menarik diperhatikan di kedua ayat ini? Pertama, ada kata taukid di awal. Di surat Taha ayat 12 itu inni, sesungguhnya aku. Tapi di surat Taha 14 innani, sama artinya sesungguhnya aku. Jadi inna itu namanya adat taukid, dan ini yang paling banyak muncul dalam Al-Quran ya, sesungguhnya. Walaupun inna itu ya secara sintaksis ya, memang itu taukid ya, dia bentuk penegas, maka artikan sesungguhnya. Tetapi level taukidnya bisa lagi ditambah dengan cara menambah nun wiqayah namanya. Jadi ini atau anni itu bisa berubah menjadi innani atau annani. Jadi kata ini, sesungguhnya aku, nanti bisa diganti ditambah nun di antara nun dan ya mutakalimnya menjadi innani atau innana, inna atau innana, sama. Jadi ketika ditambah nun wiqayah namanya, itu menunjukkan stressingnya lebih kuat ya, penegasnya lebih kuat. Nah pertanyaannya tadi, kenapa di surat Taha 12 itu ini taukidnya standar? Kenapa di surat Taha 14 itu innani ditambah nun wiqayah sehingga taukidnya menjadi lebih? Kenapa? Itu artinya taukid di ayat yang ke-14 itu lebih kuat daripada taukid yang di ayat yang ke-12. Kenapa begitu? Karena konteksnya beda. Pertama, di ayat 12 yang diperkenalkan kepada Musa itu adalah Rabb. Inni ana rabbuka.
Jadi yang diperkenalkan itu Rabb. Rabb itu adalah sifat Allah yang mengatur artinya. Rabb itu sifat Allah yang mengatur. Dan karena itu kata Rabb sering diidafahkan ke kata lain seperti Rabbun Nas, Rabbul Falak, Rabbu Hazal Bait. Ya, karena memang begitu sifatnya Rabb. Dia bisa diidafahkan ke kata lain. Sementara surat Taha 14 yang diperkenalkan itu namanya yang paling agung, Allah. Innani anallah. Dan nama Allah itu adalah nama yang paling agung, yang paling besar. Makanya wala zikrullah akbar. Menyebut nama Allah itu adalah ucapan yang terbesar. Karena yang diperkenalkan itu adalah Allah di ayat yang ke-14, maka taukidnya berlebih, innani. Sementara di ayat yang ke-12 tadi yang diperkenalkan itu sifatnya Rabbuk. Inni ana rabbuka. Maka taukidnya biasa. Karena yang diperkenalkan itu sifatnya. Tapi kalau di ayat 14 yang diperkenalkan itu adalah dirinya. Namanya yang agung, Allah. Maka taukidnya berlebih. 2. Di surat Taha ayat 12 yang diperintahkan itu, yang disebutkan itu hanya satu saja terkait syariat. Fakhla na'laika, buka sandalmu, innaka bilwadil muqaddas tua, karena engkau berada di bukit, di lembah yang suci. Ini soal syariat nih ya. Jadi kalau kita datang ke tempat yang suci, maka buka sandal kita. Itu syariat, aturan, ya hukum. Sementara di surat Taha 14 ada 3 persoalan di sana yang disampaikan Allah. Pertama tauhid, akidah, la ilaha illa ana, tauhid. Yang kedua ibadah, fa'budni, ibadah, beribadalah kepada aku. Yang ketiga zikir, wa aqimis salata li zikri. Jadi 3. Wajar tauhidnya lebih, karena yang disampaikan 3. Ada masalah akidah, ada masalah ibadah, ada masalah zikir. Sementara di surat Taha 12 yang diperintahkan hanya 1, masalah syariat saja, fakhla na'laika. Wajar di ayat yang ke-14 ditambah taukidnya innani, karena persoalan yang disampaikan itu lebih dari 1. Sementara di ayat yang ke-12 hanya 1 taukid, inni, karena yang dipersoalkan hanya 1 saja, fakhla na'laika. Nah, dari sini juga bisa dipahami bahwa persoalan akidah itu lebih berat daripada persoalan syariah. Di ayat yang ke-12 itu syariah, buka sandalmu ke tempat suci. Kalau engkau masuk ke tempat suci, buka sandalmu, itu syariah, aturan, hukum. Tapi kalau tauhid, tauhidnya berlebih, innani anallah la ilaha illa ana. Nah, itu artinya tauhid itu, akidah itu jauh lebih pokok, lebih utama dari syariah. Nah, ini juga menjadi dasar ya, bahwa kalau kita ke tempat suci harus pertama dibuka ya sandal kita, dalam pengertian jangan membawa sesuatu yang najis ke tempat yang suci. Itu kenapa perempuan haid dilarang masuk masjid, karena dia tidak suci. Yang kedua, membuka sandal itu artinya melepaskan kemegahan kita, karena orang dulu kalau ingin lihat status kelas sosial dia, lihat aja sandalnya, sepatunya. Nah, maka dibuka sandal ke tempat suci itu maksudnya kalau kita menghadap Allah ke rumahnya, jangan dengan kesombongan ya, dengan tawadu. Karena di mata Allah, di rumah Allah tidak ada yang berbeda kecuali hanya ketakwaan orang, bukan tampilannya, bukan pakaiannya, bukan status sosialnya, tapi ketakwaan dia. Maka buka semua ya kemegahan dunia. Sandal itu simbolnya. Nah, di ayat yang ke-14 Allah mengatakan aqimis salah. Aqimis salah itu perintahkan Nabi Musa ya, dan umatnya aqimis salah. Coba perhatikan, perintah itu artinya kan salat sudah dikerjakan ya sejak masa lalu. Berarti Nabi Adam salat, Nabi Musa salat, Nabi Ibrahim salat, Nabi Isa salat, Nabi Muhammad umatnya juga salat. Jadi salat itu bukan ibadah baru sejak manusia pertama. Maka ke Nabi Ibrahim juga diperintahkan salat. Makanya dia meninggalkan anaknya di pinggir Ka'bah itu, di surat Ibrahim ayat 37 itu kan untuk salat. Rabbana inni askantu min zurriyati biwadin ghairi zi zar'in inda baitikal muharram Rabbana liyuqimus shalah.
Untuk apa saya tinggalkan anak saya di lembah tandus gersang, tidak ada tanaman, tidak ada makanan? Liyuqimus shalah, supaya mereka menjaga salat mereka. Makanya perintah salatkan Nabi Musa itu aqimis shalah. Tapi aqimis shalah itu tunggal, mufrad. Kalau banyak aqimus shalah. Berbeda ketika Allah perintahkan salat kepada Nabi Muhammad dan umatnya, wa aqimus shalah. Coba baca nanti di Al-Baqarah 43 itu, wa aqimus shalah wa atuz zakat. Jadi aqimu itu bersama. Itu makanya warka'u ma'ar raki'in. Ya, harus berjamaah. Ya, karena umat lalu salatnya sendiri-sendiri tidak masalah karena usianya panjang-panjang. Umat Nabi Nuh aja usianya 1000 tahun kurang. Ya, walaqad arsalna nuhan ila qaumihi falabisa fihim alfa sanatin illa 50 am. Jadi umat Nabi Nuh itu rata-rata usianya 1000 tahun. Ya, wajar kalau sendiri-sendiri salat tidak masalah, usianya panjang. Kita usianya pendek. Maka bobotnya diperbesar lewat berjamaah, yang satu kali jamaah itu setara 27 kali salat sendiri. Itu kenapa Nabi Musa perintahnya aqimis shalah, tunggal. Bahwa umat Nabi Musa tidak diperintah salat secara berjamaah, sendiri-sendiri. Berbeda dengan umat Nabi Muhammad, perintah salat itu jamak. Ya, jamak aqimu, untuk ya supaya kita salatnya tidak sendiri, berjamaah. Dan kata Allah, wa aqimis salata li zikri, salat itu untuk ingat zikirku, zikir. Nah, jadi salat itu zikir, dan ingat zikir itu di surah Ar-Ra'd ayat 28, ya ala bi zikrillahi tatmainnu alqulub, dengan berzikir hatimu menjadi tenang. Kalau salat disebut zikir, maka salat adalah ibadah yang menjadikan hati kita tenang. Jadi kalau kita gelisah, ya maka segeralah salat. Insya Allah hati akan menjadi tenang, karena wa aqimis salata li zikri, salat itu adalah zikir, dan zikir itu tatmainnul qulub, akan menenangkan hati, karena itu salat akan menenangkan hati. Maka kalau kita punya masalah, segeralah berwudu dan bersujudlah kepada Allah, niscaya hati akan menjadi tenang, karena salat itu adalah li zikri, untuk ingat zikir kepadaku. Nah, begitulah rahasia di balik perbedaan redaksi di surat Taha ayat yang ke-12 dan surat Taha ayat yang ke-14. Begitu, mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.